Baik, berarti tadi pembuluh darah itu kan varises dok ya, untuk penyakit-penyakit lain yang harus kita waspadai. Mungkin dok, adakah faktor resiko yang harus kita waspadai? Kita misalnya punya kencing manis, darah tinggi, atau penyakit jantung. Jadi kita harus waspada, lebih aware dari dini. Itu ada ya dok ya, faktor-faktor resikonya itu apa aja dok? Penyakit-penyakit yang akan nanti berdampak pada vaskulernya nanti dokter. Beberapa penyakit pembuluh darah itu bersifat muncul secara bersama-sama ya di beberapa tempat organ. Katakanlah misalnya penyakit jantung koroner ya. Kebetulan saya juga adalah basicnya ahli bedah jantung, sangat sering menemukan pasien-pasien penyakit jantung koroner disertai dengan sumbatan atau pengecilan dari pembuluh darah di otak yang mengalir ke otak, kemudian yang pembuluh darah yang di leher, kemudian pembuluh darah di kaki, ada juga pembuluh darah ginjal ya. Itu merupakan biasanya terjadi pada kencing manis. Kebanyakan walaupun tanpa kencing manis bisa saja penyakit-penyakit pembuluh darah atau penyakit vaskuler itu terjadi secara bersama-sama. Umumnya kebanyakan kita ini adalah sekarang trennya kencing manis cukup tinggi kasusnya, sehingga berisiko terhadap penyempitan pembuluh darah, di mana orang kencing manis itu sering terjadi atau menimbulkan gangguan mata karena menyerang pembuluh darah di mata, gangguan ginjal atau gagal ginjal karena menyerang pembuluh darah ginjal, kaki yang luka yang tidak sembuh-sembuh bahkan sampai amputasi itu karena menyerang pembuluh darah di kaki, dan begitu juga stroke karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengalir ke otak. Nah, semuanya itu harus benar-benar diwaspadai sebagai faktor risiko daripada penyakit-penyakit vaskuler pembuluh darah. Di samping itu, penyakit-penyakit faktor risiko yang lain juga adalah karena ya pola makan, misalnya hiperkolesterol, kolesterolnya tinggi ya. Itu juga bisa menimbulkan suatu penyempitan di pembuluh darah, baik di kaki dan organ-organ lainnya seperti saya sampaikan tadi. Di samping itu juga ada penyakit-penyakit yang diturunkan ya, yang dibawa sejak lahir, yang biasanya munculnya bisa sejak lahir, kadang-kadang bisa pada tahun-tahun 5 tahun, 7 tahun pertama muncul. Itu ya, tapi yang paling umum penyakit-penyakit vaskuler yang kita tangani di klinik vaskuler itu faktor risikonya kebanyakan kolesterol dan kencing manis. Tadi sudah macam-macam masalah yang ditanganin, faktor risikonya. Sekarang apa aja sih dok yang fasilitas yang ada di klinik vaskuler di Rumah Sakit Bali Med ini? Kalau misalnya teman-teman di luar sana mau periksa atau konsultasi ke sini tuh apa aja ada fasilitasnya dokter? Mungkin dokter bisa jelasin. Baik, di klinik vaskuler Rumah Sakit Bali Med sudah tersedia beberapa fasilitas, dari yang simpel, yang sederhana sampai yang canggih. Yang pertama adalah ultrasonografi vaskuler yang bisa dikerjakan secara sederhana, juga bisa dikerjakan secara detail ya oleh ahlinya. Ultrasonografi pembuluh darah atau vaskuler ini penting untuk menilai sebagai suatu tindakan awal untuk menentukan langkah-langkah diagnostik maupun terapi lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memiliki fasilitas CT scan angiografi, di mana memunculkan gambaran pembuluh darah secara detail dan jelas dari organ-organ yang terkena, di mana itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian radiologi, tapi itu merupakan
juga sebagai fasilitas yang dimiliki oleh klinik vaskuler ini. Yang ketiga adalah cath lab, laboratorium kateterisasi, yang saya sendiri juga ikut membidani untuk pengadaannya di sini itu di Rumah Sakit Bali Med. Itu sangat penting di dalam mengetahui adanya kelainan-kelainan pembuluh darah baik secara anatomi maupun secara fungsional. Ini jauh lebih akurat, lebih informasi, sehingga penanganan terhadap kelainan vaskuler bisa lebih akurat. Nanti juga akan ada suatu magnetic resonansi angiografi, mudah-mudahan juga memberikan suatu tambahan modalitas dari diagnostik kelainan-kelainan vaskuler. Itu barangkali ada fasilitas yang kita siapkan di klinik vaskulernya. Jadi itu ya dok ya, fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Bali Med ini dok ya. Tadi sudah kita dengar sendiri untuk penjelasan apa itu klinik vaskuler dan masalah-masalah apa aja yang bisa ditangani di klinik vaskuler di Rumah Sakit Bali Med, beserta fasilitas apa aja sih yang bisa kita temuin di Rumah Sakit Bali Med ini di klinik vaskuler terutama ya. Jadi mungkin yang terakhir dokter, sebelum penutup ya dok ya, kita mungkin mau tahu kapan dok kita bisa bertemu dokter untuk konsultasi, mungkin dokter buat teman-teman yang ingin konsultasi jika ada keluhan seperti yang tadi dijelaskan sarang dokter. Nika, kapan dokter? Ya, terima kasih Dewi. Saya sekarang menyempatkan diri untuk membuka praktek dari Senin sampai Kamis sekitar pukul 4 sore. Silahkan para masyarakat yang mengalami masalah kelainan-kelainan vaskuler seperti varises, seperti kaki luka, diabetes, atau kakinya mengalami sakit ketika berjalan dan lain sebagainya. Dan yang tak kalah pentingnya juga kita sudah melakukan tindakan-tindakan endovaskuler yang dari yang sederhana sampai canggih di ruang kateterisasi, dan khususnya untuk penderita-penderita yang ingin mendapatkan pelayanan akses cuci darah atau hemodialisis, kita juga di sini fasilitas kesehatan yang bisa memberikan pelayanan seperti pembuatan avesan, AV fistula, pemasangan kateter double lumen untuk akses hemodialisis yang memerlukan tindakan segera untuk masalah gangguan ginjalnya, dan juga pemasangan yang disebut dengan chemopod untuk sarana-sarana pemberian kemoterapi. Saya siap memberikan layanan sesuai dengan penyakit-penyakit yang atau kebutuhan dari terapi penyakit-penyakit yang lain. Silakan datang, silakan berkonsultasi pada setiap hari Senin sampai Kamis di lantai 2 Poliklinik Rumah Sakit Bali Med. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter atas waktunya dan kesempatannya pada acara Bincang Sehat kali ini dok. Mungkin sekian dulu dari kita dokter ya. Saya Dr. Devi dan beliau Dr. Ketut Putuyase, spesialis bedah torak kardiovaskuler, konsultan bedah vaskuler dan endovaskuler, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Bincang Sehat selanjutnya. Semoga bermanfaat.